Di balik senyum, ada siswa yang merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian sekolah. Depresi bisa menyerang siapa saja, tanpa melihat usia atau tempat. Bahkan di sekolah, tempat yang seharusnya penuh canda dan tawa, depresi bisa hadir. Terkadang, tanda-tanda itu sulit terlihat, tapi satu pertanyaan kecil bisa membuat perbedaan besar. Kamu baik-baik saja? Bicara dengan seseorang bisa menjadi langkah awal untuk sembuh. Jangan takut untuk mencari bantuan. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Dia kenapa ya? Di sekolah ada orang yang peduli. Jangan diam dalam kesunyian. Ayo bicarakan, ayo peduli. Depresi adalah nyata, bantuan juga nyata. Hubungi konselor sekolah atau layanan kesehatan mental terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 8F akan melakukan kegiatan wawancara yang bertema depresi. Perkenalkan, saya Afifa, absen 1. Perkenalkan, nama saya Kamila, absen 18. Saya Karisa, absen 6. Saya Bunga, absen 23. Saya Meisya, absen 30. Saya Rahel, absen 34. Saya Hasna, absen 32. Saya Ila, absen 33. Assalamualaikum Bu, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, untuk keperluan apa? Mewawancarai. Oke, boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental Anda agar terhindar dari depresi? Yang pertama yang akan saya lakukan untuk istilahnya itu mencegah saya biar nggak depresi ya. Saya meluangkan waktu saya, misalnya dalam 1 minggu 1 kali untuk pergi refreshing misalnya, atau sekedar untuk jalan-jalan untuk menghilangkan depresi. Kemudian yang bisa saya lakukan juga, semisal ada sesuatu permasalahan, tidak terlalu saya pikirkan, jadi saya buat santai. Jadi intinya itu santai, tapi tidak terlalu yang santai gitu. Lanjut ke soal yang kedua ya Bu. Mengapa media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental? Kalau menurut saya di media sosial itu kan biasanya banyak postingan-postingan yang mana postingan tersebut bisa membuat kita merasa iri atau dengki dengan seseorang yang memposting di media sosial itu. Jadi seakan-akan kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kok waktu misalnya ada teman kita yang memposting pekerjaannya bagus atau karirnya bagus, kemudian kita merasa oh kok karir saya kok lebih rendah daripada teman saya itu ya, akhirnya membuat kita kepikiran. Nah itu bisa juga memicu terjadinya depresi. Jadi kayak membandingkan pencapaian karir kita dengan orang lain itu juga bisa menyebabkan depresi, atau mungkin juga postingan-postingan orang yang membuat kita merasa iri atau dengki gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Misi, apa saya boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Untuk apa? Saya ingin melakukan wawancara. Apa boleh? Boleh. Saya akan memberikan 2 soal ya. Menurut Anda, apa faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi? Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami
soal berikutnya ya. Iya. Siapa orang yang Anda andalkan untuk mendapatkan dukungan saat Anda mengalami depresi? Orang yang saya andalkan adalah sepupu saya bernama Fatia. Dia sudah menemani saya sejak kecil, dari bermain bersama saya, ngobrol bersama saya, dan saya juga nyaman ngobrol dengannya. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Sama-sama. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Oke, langsung pertanyaan ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami depresi? Oke, saat pengalaman saya saat mengalami depresi sendiri, saya itu kayak mengatur pola hidup sehat saya, kayak tidur dengan cukup, makan makanan yang seimbang, juga kayak menambah keterampilan saya kayak di bidang seni ataupun olahraga juga. Oke, lanjut. Bagaimana depresi itu memengaruhi kehidupan sehari-hari? Nah, depresi itu dapat kayak mempengaruhi kehidupan sehari-hari itu dari perasaan yang kayak sedih, putus asa, juga hampa, terus ada pikirannya itu kayak sering negatif juga, sama perilaku kita kayak sulit buat keputusan sendiri, kayak masih ragu-ragu gitu. Baik, terima kasih ya dari Mbak Irani. Permisi, boleh minta waktunya sebentar nggak untuk wawancara? Boleh, silakan. Pertanyaannya ya, apa itu depresi menurut Anda? Menurut saya depresi itu gangguan kesehatan seperti gangguan mood gitu loh, gangguan mood seseorang yang biasanya itu orangnya itu sedih. Nah, depresi juga biasanya menurunkan produktivitas seseorang dan juga bisa menyebabkan bunuh diri. Ya udah, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Anda bagaimana cara mencegah depresi itu? Untuk mencegahnya, yang pertama itu ya curhat ke teman atau ke seseorang yang kalian percayai lah. Kalian curhatin masalah kalian. Yang kedua, mungkin kalau ada masalah gitu jangan dipikirin berat-berat. Baca sih menurut saya. Oh iya, ya udah, terima kasih ya buat Rehan. Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Sebelumnya, apakah kamu keberatan untuk masuk video kami? Tidak. Oke, lanjut ke wawancara ya. Pertanyaannya, apakah Anda pernah merasakan depresi? Tidak pernah. Lanjut. Menurutmu, bagaimana gejala-gejala yang terlihat ketika orang mengalami depresi? Menurut saya, yaitu merasa sedih dan hati yang begitu kosong atau kayak gak ada pikiran, terus putus asa, mudah kehilangan energi dan tenaga, merasa letih, lemah, lesu, dan kelelahan. Oh baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali.